Oke, aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas C dari mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi superskala. Sebelum masuk ke inti dari presentasi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari saya, perkenalkan nama saya Gesit Dewa Wicasana dengan NIM 2151 50 200 111 Perkenalkan, nama saya Bisma Diasa dengan NIM 2151 50200 1111024. Perkenalkan, nama saya Novaldo Amaluddin Ramadhani dengan NIM 215 150 201 111 030. Perkenalkan, nama saya Abizada Dwi Darmawan dengan NIM 215 150 200 111 029. Perkenalkan, saya Kurnia Raditya dengan NIM 2151 5020 01 11031. Oke, kita masuk ke definisi superskalar. Superskalar adalah sebuah unit prosesor yang dapat mengeksekusi 2 atau lebih operasi skalar secara bersamaan dalam bentuk paralel. Dengan memanfaatkan teknik pipelining, superskalar merupakan salah satu rancangan untuk meningkatkan kecepatan dan bersifat skalar. Bersifat skalar sendiri maksudnya adalah perintah dapat dieksekusi menggunakan variabel yang sederhana, seperti variabel integer, bilangan bulat, bilangan yang tidak memiliki pecahan. Di sisi lain, beberapa CPU juga memiliki kemampuan untuk mengolah data bertipe floating point atau bilangan berkoma. Superskalar ini dapat diterapkan untuk RISC dan CISC. Dalam prakteknya biasanya adalah RISC saja. Next. Dan selanjutnya apa itu pipelining? Pipelining merupakan metode meningkatkan kinerja komputer dengan cara saling overlap tahapan dari instruksi yang berbeda. Pada pipelining, untuk melakukan proses atau stage overlapping dibutuhkan paling tidak setengah clock. Sedangkan superskalar mengizinkan proses untuk bekerja secara bersamaan pada saat clock yang sama. Next. Berikut ini adalah gambaran umum dari superskalar. Sebuah prosesor yang berjalan dengan superskalar akan menjalankan 2 instruksi secara bersamaan dalam satu stage pipeline. Dan gambar samping merupakan penjelasan bahwa 2 instruksi dapat berjalan dalam satu waktu. Instruksi ini meliputi dari if atau instruction fetch dan id instruction atau instruction decode, ex atau execute, mem atau memory access, dan wb atau register write back. 2 instruksi dapat diselesaikan dalam satu clock cycle. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Cara kerja superskalar. Superskalar dapat mengeksekusi instruksi 1 dalam kurung I1 dan instruksi 2 dalam kurung I2 secara paralel dengan syarat keduanya instruksi yang sederhana. I1 tidak melakukan proses jump. Tujuan atau destination dari I1 bukan sumber atau source dari instruksi 2. Tujuan atau destination dari I1 bukan tujuan dari destination atau destination dari instruksi 2. Jika kondisi di atas tidak dapat dipenuhi, I1 melakukan proses upipe. I2 dijalankan di cycle berikutnya. Mengapa superskalar? Yang pertama, operasi lebih banyak dapat kuantitas skalar dan dapat melakukan proses fetch dari beberapa instruksi secara bersamaan. Kemudian melaksanakan instruksi secara independen dalam pipeline yang berbeda.
Dan yang terakhir, meningkatkan operasi skalar akan memperoleh peningkatan kinerja keseluruhan sehingga pemrosesan berlangsung lebih cepat. Super pipeline. Teknologi pipeline yang digunakan pada komputer bertujuan untuk meningkatkan kinerja dari komputer. Secara sederhana, pipeline adalah suatu cara yang digunakan untuk melakukan sejumlah kerja secara bersamaan, tetapi dalam tahap yang berbeda yang dialirkan secara kontinu pada unit pemrosesan. Dengan cara ini, maka unit pemroses akan selalu bekerja. Teknik pipeline ini dapat diterapkan pada berbagai tingkatan dalam sistem komputer, bisa pada level yang tinggi, misalnya program aplikasi, sampai pada tingkat yang rendah seperti pada instruksi yang dijalankan oleh mikroprosesor. Superscalar versus super pipeline. Yang pertama, superscalar, beberapa instruksi dieksekusi secara bersamaan, membutuhkan satu clock cycle untuk setiap stage-nya. Sedangkan super pipeline, satu substage membutuhkan setengah clock cycle untuk mengeksekusi instruksinya. Berikut adalah contoh dari perbedaan superscalar dengan super pipeline. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya adalah limitasi superscalar. Jadi kemampuan dari superscalar ini tergantung dari tingkat keparalelan instruksi, dan kemampuan ini juga tergantung pada kombinasi optimasi pada basis compiler dan teknik perangkat kerasnya. Dan semua kemampuan yang dimiliki oleh superscalar tersebut itu dibatasi oleh lima hal, yaitu true data dependency, kemudian procedural dependency, kemudian resource conflicts, kemudian output dependency, dan anti dependency. Yang pertama, true data dependency atau ketergantungan data sebenarnya. Jadi contohnya terdapat dua instruksi. Yang pertama add R1 R2. Itu artinya yaitu R1 sama dengan R1 plus R2. Kemudian move R3 R1. Itu artinya R3 sama dengan R1. Jadi instruksi kedua dapat diambil dan didekode, namun tidak dapat dieksekusi apabila instruksi pertama belum selesai dieksekusi. Kemudian instruksi kedua membutuhkan data yang dihasilkan oleh instruksi yang pertama. Next. Yang kedua ada procedural dependency atau ketergantungan prosedural. Jadi instruksi-instruksi yang berada setelah percabangan itu dilakukan ataupun tidak dilakukan, itu tetap memiliki suatu ketergantungan prosedural pada percabangan dan tidak akan dieksekusi sampai percabangan tersebut dieksekusi. Dan yang ketiga ada resource conflicts atau konflik sumber daya, di mana kondisi persaingan pada dua instruksi atau lebih yang memerlukan akses pada resource yang sama pada waktu yang bersamaan. Contohnya pada dua instruksi aritmatika. Kemudian dapat diatasi juga dengan menduplikasi resource. Contohnya dengan memiliki dua unit aritmatika. Next. Yang keempat ada output dependency atau ketergantungan output. Jadi contohnya sebagai berikut. Diberi instruksi R3 sama dengan R3 plus R5. Itu merupakan I1. Kemudian R4 sama dengan R3 plus 1 yang merupakan I2. Kemudian R3 sama dengan R5 plus 1 yang merupakan I3. Dan penjelasannya I2 bergantung dari hasil I1, yaitu data dependensi. Dan jika I3 selesai sebelum I1, maka hasil dari I1 akan salah. Dan output akan melakukan read-write. Kemudian yang kelima yaitu anti dependensi atau anti ketergantungan. Contohnya pada konflik penyimpanan. Nah, di sini ada contohnya yaitu pada write dependency, yaitu R3 sama dengan R3 plus R5. Kemudian untuk I2-nya R4 sama dengan R3 plus 1, dan I3-nya yaitu R3 sama dengan R5 plus 1, dan I4-nya yaitu R7 sama dengan R3 plus R4. Jadi penjelasannya itu kebalikan dari data atau dependensi, yang dimana instruksi pertama menghasilkan nilai yang akan digunakan instruksi kedua.
dan melainkan instruksi kedua memusnahkan nilai yang akan digunakan instruksi pertama atau anti dependensi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu design issues. Design issues ada beberapa isu yang dapat dibahas dalam superscalar arsitektur ini, yaitu beberapa di antaranya. Pertama adalah instruction level parallelism, yaitu instruksi-instruksi yang terdapat pada rangkaian bersifat independen atau mandiri, sehingga dapat dieksekusi secara paralel dengan cara overlap atau bertumpang tindih. Kemudian, instruction level ini ditentukan oleh ketergantungan data dan prosedural. Dan yang kedua adalah machine parallelism. Kemampuan prosesor dalam memanfaatkan paralelisme dalam tingkat instruksi. Dan kemudian machine parallelism ini ditentukan oleh jumlah instruksi yang dapat diambil dan dieksekusi secara bersamaan. Kedua isu di atas merupakan faktor yang penting untuk meningkatkan kerja komputer. Selanjutnya yaitu instruction issue policy, yaitu secara umum instruction issue policy dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah in order issue with in order completion atau IOI with IOC. Yang kedua adalah in order issue with out of order completion atau IOI with OOC. Dan terakhir adalah out of order issue with out of order completion atau OOC with OOC. Saya akan menjelaskan satu persatu dari isu policy tersebut. Yang pertama adalah in order issue, in order completion, yaitu menerbitkan instruksi dalam urutan pasti yang akan diperoleh oleh eksekusi sekuensial atau in order issue, dan dengan menuliskan hasilnya dengan urutan yang sama atau in order completion. Dengan demikian, instruction ini dijalankan tidak begitu efisien dan dapat mengambil atau fetch lebih dari satu instruksi. Dan kemudian yang kedua adalah in order issue out of order completion, yaitu prosesor akan mendekode instruksi sehingga dijumpai ketergantungan atau sebuah konflik. Tidak akan ada instruksi lainnya yang akan didekode sampai konflik diatasi. Dan terakhir yaitu out of order issue, out of order completion. Ini yaitu decouple tahapan-tahapan dekode dan eksekusi pipeline dengan cara menggunakan buffer yang dianggap sebagai jendela instruksi. Kemudian setelah prosesor menyelesaikan pendekodean instruksi, maka instruksi tersebut ditempatkan di dalam jendela instruksi. Selama buffer belum penuh, prosesor dapat mengambil instruksi dan mendekode instruksi lainnya. Kemudian ada teknik dalam superscalar. Teknik yang dapat dilakukan dalam metode superscalar ini adalah dalam hal memperkirakan percabangan instruksi atau branch prediction, serta perkiraan eksekusi perintah atau speculative execution. Peristiwa ini sangat menguntungkan untuk program yang tentunya membutuhkan pencabangan dari kelompok instruksi yang akan dijalankan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih sebelumnya. Selanjutnya ada branch prediction atau prediktor cabang. Branch prediction itu program yang terdiri dari kelompok perintah bercabang yang sering digunakan dalam pemrograman. Pada CPU yang mendukung branch prediction ini akan membutuhkan cukup banyak clock cycle, mengingat CPU menempatkan semuanya pada pipeline dan menemukan perintah berikutnya yang akan dieksekusinya. Kemudian sirkuit untuk branch prediction akan melakukan pipeline yang dilakukan sebelumnya. Proses di ALU dilaksanakan dan memperkirakan hasil dari pencabangan tersebut. Jika CPU berpikir bahwa branch akan menuju suatu cabang, biasanya berdasarkan pekerjaan sebelumnya, maka perintah berikutnya sudah dipersiapkan dan untuk dieksekusi data-datanya. Bahkan dengan adanya pipeline ini, bila tidak diperlukan suatu referensi dari instruksi terakhir, maka bisa dilaksanakan dengan segera
karena data dan instruksi yang dibutuhkan telah dipersiapkan sebelumnya. Selanjutnya ada spekulatif eksekusi. CPU akan menggunakan dan melakukan perhitungan pada pipeline yang berbeda berdasarkan kemungkinan yang diperkirakan oleh komputer. Jika kemungkinan yang dilakukan oleh komputer itu tepat, maka hasilnya sudah bisa diambil langsung dan tinggal melanjutkan perintah berikutnya. Jika kemungkinan yang diperkirakan oleh komputer itu tidak tepat, maka akan dilaksanakan kemungkinan lain sesuai dengan logika instruksi tersebut. Baik, selanjutnya ada beberapa CPU yang mendukung superskalar. Itu merupakan CPU-CPU yang mendukung superskalar. Next. Baik, sekian penjelasan mengenai superskalar dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.